Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Here's Sophie Mubarika. Oke. Di video kali ini aku mau sharing, mau cerita, mau kasih tips and trick bagaimana sih cara cepat belajar bahasa Inggris versi aku. So, buat kalian yang penasaran, let's check it out. Oke, cara cepat belajar bahasa Inggris yang pertama menurut versinya aku yaitu niat. Yang pertama itu niatkan dalam diri kita bahwa kita mau belajar bahasa Inggris supaya kita bisa bahasa Inggris, supaya kita kayak gimana ya, jadi tanamkan dalam hati dan pikiran kalian bahwa aku benar-benar mau bisa bahasa Inggris kayak gitu, aku benar-benar mau belajar bahasa Inggris kayak gitu. Nanti kalau udah tertanam dalam pikiran kalian kayak gitu, otomatis perjalanannya itu jauh lebih kayak ikhlas. Kalian itu misalkan ada kendala-kendala pun kalian lebih ikhlas karena niatnya dari awal adalah untuk bisa belajar bahasa Inggris kayak gitu. Oke, next yang kedua, kalian harus berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kalian itu benar-benar pengen bisa belajar bahasa Inggris. Kalau tadi yang pertama kan niat, kalau yang kedua kita harus doa. Benar-benar kita harus minta, ya Allah, aku mau belajar bahasa Inggris nih. Aku mau, pokoknya kalian semua sharing, curhat yang pertama itu ke Allah. Mau apa-apa, mau ada apa-apa, kalian itu harus curhat yang pertama kali itu ke Allah. Kayak kalian pengen bahasa Inggris nih. Jadi kayak kalian berdoa kayak gini, ya Allah, aku ingin bisa bahasa Inggris, pengen belajar bahasa Inggris, maka mudahkanlah, lancarkanlah, terus pahamkanlah pemikiranku, dan terus diberi kelancaran, kemudahan, dan cepat dalam memahaminya gitu. Oke, next yang ketiga adalah pelajari dulu kosakata atau kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris yang sering digunakan dalam keseharian, dalam sehari-hari kayak gitu loh. Misal how are you itu kan artinya apa kabar, I love you itu udah semua pasti kamu, I miss you dan lain sebagainya. Kalau how do you do dan lain sebagainya itu kan kita harus pelajarin dulu kosakata yang sering muncul di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam komunikasi kita sehari-hari, itu bikin kita cepat dalam mempelajari bahasa Inggris. Ya kayak gitu sih. Oke, dan selanjutnya yang keempat, tahap kita dalam mempelajari bahasa Inggris yang mudah-mudahan nantinya bisa memperlancar kita dalam mempelajari bahasa Inggris. Yang menurut tips aku ya, ini pengalaman aku dulu sih waktu SMP. Dulu awal-awal kemunculan Justin Bieber. Waktu aku SMP kelas 2, iya, umur 14 tahun atau 13 tahun, aku lupa lah ya. Itu awal-awal kemunculan Justin Bieber. Dan lagu-lagunya itu kan Justin Bieber orang mana, Kanada. Otomatis lagu-lagunya pakainya bahasa Inggris dong, kayak love me. Terus yang paling viral itu ada baby, baby, baby. Itu apa sih artinya? Gitu. Jadi buat cara cepat kita mempelajari bahasa Inggris, menurut aku sih sering-sering dengerin lagu bahasa Inggris. Jadi kalian itu dengan dengerin, nanti kalian bisa tahu pengucapan yang benar, terus rutin dengerin setiap hari itu jadi kalian bikin penasaran kosakata apa sih yang belum tahu, oh ini artinya apa sih, jadi kalian termotivasi untuk mencari makna dari lagu itu. Terus pengucapan juga bakalan lebih mengerti, lebih bisa kita mengerti, apalagi kalau kita rutin melakukannya setiap hari. Dan hal yang paling lucu ketika aku awal-awal suka bahasa Inggris yaitu adalah waktu SMP, guru bahasa Inggris aku namanya Miss Irma. Itu kalau ngomong bahasa Inggris itu gimana ya, orang kalau ngomong bahasa Inggris itu rasanya kayak keren banget kayak gitu. Lagian bibirnya itu kayak ngucapinnya what is the job like that, oh my god, seksi banget guys. Jadi itu yang bikin gue pengen pelajari bahasa Inggris sih, gue pengen terlihat keren kayak. Oke, yang selanjutnya yaitu sering nonton film Inggris, sering nonton film bahasa Inggris tanpa subtitle.
Kenapa? Karena dengan kita sering nonton film, jadi kita tahu loh komunikasi yang sering digunakan oleh orang-orang dalam berbahasa Inggris itu gimana, yang benar itu gimana, pengucapannya gimana, terus kosakata yang sering muncul buat komunikasi sehari-hari itu gimana. Dan dengan kalian dengerin orang di film itu aktor dan aktrisnya di film dalam berbahasa Inggris itu jadi mengetes kesensitivitasan telinga kalian dalam memaknai bahasa Inggris. Jadi kayak gitu sih menurut aku. Terus selanjutnya adalah sering-sering baca buku atau artikel-artikel yang berbau Inggris, yang jadi kita tahu tuh paham kata-katanya, terus paham kata-kata yang belum kita ketahui, nanti kita cari artinya di Google Translate bisa, atau di kamus mungkin, terus kita hafalin tuh kata-kata itu. Nanti kalau kita sering baca kan nanti otak kita bakalan sering menampung hal-hal yang kayak gitu tuh, jadi otomatis kita bakalan cepet bisa. Oke, selanjutnya adalah nonton YouTube. Di YouTube banyak loh yang namanya English Lesson dan lain sebagainya. Itu udah pokoknya kalian bisa nonton channel-channel luar mungkin yang otomatis kan pakainya bahasa Inggris tuh, jadi biar bisa memperdalam keinggrisan kalian kayak gitu, buat kayak gitu deh pokoknya. Susah sih emang buat memahaminya, kadang juga kita males lah, buat apa sih kayak gini lagian udah males duluan di awal. Makanya tadi aku bilang kalau kalian pengen belajar bahasa Inggris biar cepat paham, mudah-mudahan bisa cepat nyangkut dan kalian itu nantinya bisa ngomong Inggris dengan lancar secara otodidak ini ya, nggak harus les dan lain sebagainya. Kalian harus niatkan dalam hati dulu bahwa aku pengen bisa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi hal kayak gitu nanti bisa jadi motivasi kalian ke depannya buat lebih giat lagi, semangat lagi dalam mempelajari bahasa Inggris. Oke, selanjutnya penting banget ini untuk dilakuin adalah praktek langsung. Kalian harus praktek langsung ngomong bahasa Inggris. Oke, dulu awal-awal aku buat ngecek pengucapan, buat ngecek kata dimengerti orang enggak sih ucapan aku kayak gini gitu. Aku biasanya ngobrol sama mama kayak mama, terus sama kakak aku, adik aku itu pakainya bahasa Inggris. Kayak gini, misal how are you mom, what are you doing here, masak apa misal what you cooking, terus dan lain sebagainya lah kayak gitu. Oh no, this so hard, misal kayak gitu, ini terlalu berat, ini terlalu sulit buat aku kayak gitu, itu artinya. Jadi cobalah nggak usah malu, nggak usah khawatir bakalan dibilang apaan sih, gaya banget pakai bahasa Inggris segala kayak gitu. Enggak, kan kita niatnya buat belajar biar kita tahu dan kita semakin paham. Nggak ada ruginya sih secara dibully kayak gitu doang, nggak apa-apa lah buat gue. Jadi berani ngomong bahasa Inggris, berani praktek ngomong bahasa Inggris dan pede kayak gitu. Nggak peduli salah, kan dari kesalahan gitu kita belajar, dari kesalahan gitu kita bisa memperbaiki apa sih yang salah, apa sih yang belum benar, apa sih yang perlu diperbaikin kayak gitu. Oke. Dan dari kesemuanya tadi yang udah aku rangkum semuanya, mulai dari niat, doa, pelajarin kosakata, terus sering dengerin lagu Inggris, nonton film Inggris tanpa subtitle, terus sering baca buku atau artikel yang berbau keinggrisan, terus praktek langsung, nonton YouTube dan lain sebagainya, itu dijadiin kebiasaan. Kalau kita terbiasa mendengarkan, membaca, terus menulis
bahasa Inggris. Nanti secara otomatis otak kita itu bakalan sering nangkep kata-kata Inggris dan kita bisa mudah-mudahan bisa lah nantinya bahasa Inggris. Enggak susah kok, yang penting itu pembiasaan. Oke. Ya mungkin itu sedikit tips dan trik cara dan solusi mungkin buat kalian yang pengen bisa cepat bahasa Inggris tapi nggak mau modal, kayak nggak usah les lah. Semua itu zaman sekarang udah ada di YouTube, udah ada di mana-mana. Ya mendingan di otodidak aja deh, gratis, hemat, cermat dan bersahaja. Ya sekian video dari aku, mudah-mudahan dapat memberi manfaat buat kalian. Dan jika kalian suka video ini, silahkan di klik tambah like-nya, terus di subscribe biar channel aku makin berkembang nantinya berkat dukungan dan support dari kalian. Dan jangan lupa untuk komentar di bawah untuk kritik dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.